Yang terhormat Al-Ustadz Bunda kami Ustadz Haji Kami Mujadid. Yang terhormat Bapak Haji Gunawan Utomo selaku Ketua Takmir Masjid Al-Barakah Umar bin Khattab. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Bapak Haji Gunawan Sunarto SHMH. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Semoga sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian Merah Jumpon dan Walimatus Safar pada malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pengajian pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan pamitan haji yang akan diwakili oleh Bapak Khairul Anam SL, yang ketiga sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Barakah Umar bin Khattab, yang keempat sambutan Ketua RT 04 RW 02 Perumahan Telkom Solo Baru, yang kelima tausiah dan doa oleh Ustadz Haji Kami Mujadid Sarjana Agama, yang berikutnya adalah penutup. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah Umar bin Khattab yang dirahmati Allah, marilah acara pengajian malam Jumpon dan Walimatus Safar ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan talbiyah. Semoga yang sudah pernah haji bisa kembali lagi haji. Yang belum haji cepat-cepat daftar. Kita doakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Serta salam dan rahmat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kami semua, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, hingga nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang melimpah ruah kepada kita semua. Tak lupa juga kami mengirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya yang senantiasa kami ikuti jejaknya hingga akhir hayat, insya Allah. Bapak Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara pengajian dan Walimatus Safar ini. Semoga Allah membalas setiap langkah Bapak Ibu yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya beserta istri, juga saya mewakili keluarga besar Ibu Ning Mujiati Buayati, Ibu Wisning Kusdiani, Mas Krishna Ariwibowo, juga Mas Wisnu Andri Setiawan, ingin memohon maaf kepada semua jamaah yang hadir di sini dan keluarga besar warga perumahan Telkom Margondo jika selama ini kami melakukan kesalahan atau mungkin perilaku dan ucapan kami pernah menyakiti Bapak Ibu atau menyinggung perasaan Bapak Ibu.
Sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami semua juga minta doa restu kepada seluruh jamaah dan warga perumahan agar perjalanan ibadah haji kami semua dapat dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap juga mendapat ketenangan dan kelancaran, kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci, bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji dan umroh atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan istri masuk dalam kelompok terbang 99 SOC dari Kabupaten Sukoharjo yang insya Allah masuk asrama haji tanggal 8 Juni tahun 2024 pukul 7 malam. Dan terbang ke Mekah insya Allah tanggal 9 Juni jam setengah 8. Dan insya Allah sampai Jeddah mungkin jam 3 malam, 3 subuh. Dan kembali lagi insya Allah kembali lagi ke Solo dan tanah air tanggal 21 Juli tahun 2024 jam 6 sore. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dan istri berada di Maktab Jarwal. Insya Allah pemberangkatan nanti di kloter 99 jamaah haji khusus Kecamatan Grogol nanti berangkat dari Masjid Baitul Makmur. Jadi tidak ke Sukoharjo, kita titik kumpul di Masjid Baitul Makmur jam 3 sore hari Sabtu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk keluarga besar Ibu Ning Mujiati Mulyati masuk dalam kelompok terbang 90 dari kota Surakarta. Insya Allah masuk asrama haji tanggal 4 Juni pukul 3 sore dan terbang ke Mekah tanggal 5 Juni pukul 5.30 dan sampai Jeddah tanggal 6 Juni jam 6 Juni kurang lebih jam setengah 3 pagi tanggal 19 Juli tahun 2024 pukul 8 pagi. Terakhir, pada seluruh keluarga besar dan jamaah pengajian yang ada di sini dan juga terutama ke Pak RT, kami titip keluarga diawat-awati. Dilihat saja Pak, insya Allah sudah bisa jalan sendiri. Juga rumah keluarga Kuning, kita tolong Pak RT. Kami sekali lagi mohon maaf dan mohon doa dari seluruh jamaah juga keluarga besar warga perumahan Margondo agar perjalanan kami ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kami kembali dengan selamat dan mendapatkan haji mabrur. Ya Rabbal Alamin. Haji mabrur sepanjang hayat, insya Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takmir oleh Bapak Haji Gunawan Utomo SH MSI. Kepada Bapak Haji Gunawan Utomo SH MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ustaz Haji Amin Jabir SAG yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barakah Maupun Batok ingkang hormati lan salat Allah. Monggo kita tansah menjalankan ras puji syukur ingkang saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi taufik hidayah ugi maringi pinten-pinten kenikmatan antawisipun nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman lan nikmat Islam, sehingga hingga menika kita saged mempertahankan silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selawat ugi salam ugi kunjuk dumateng asanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrapipun dumateng keluarganipun, para sahabatipun dan para pendaraipun atas akhir zaman. Mugi-mugi kita telah wonten ing zaman akhir pikantuk syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau atas nama Takbir Masjid aturaken agni panggung ingkang sepindah dumateng Bapak Ustaz Haji Mujahid SAG yang sampun kersa rawuh ingkang badhe paringi tausiah dalam rangka Jumat Pon kalian pamitan haji. Ingkang berkali kula ngaturaken agni panuwun dumateng keluarga Bapak Fadul Anam Esa kalian keluarga Ibu Mul ingkang sampun menyediakan tempat dan kerujukan sehingga pertemuan ingkang juga saged kaleksanan kanthi sae bermanten Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi amal baik panjenengan pikantuk timbalan yang berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula pingaturaken agni panuwun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang sampun nyambung kegiatan menika sehingga kegiatan ke saged berjalan lancar boten alangan segala menapa. Menika pengajian menika spesial menika di samping pengajian Jumpon, janipun Jumpon menika tasih minggu depan. Tasih minggu depan, berarti minggu berhubung wonten acara Bali Matus Sofar pamitan haji menika dipun ajengaken sehingga dari menika nembe dipun wontenaken Jumpon.
kalau sampun dipun ngendikaken Bapak Khairul bahwa menika ingkang minjah haji menika wonten dua keluarga, keluarga Bapak Khairul wonten 2 orang, lajeng keluarga Ibu Mulyadi wonten 4 orang. Kami keluarga Peruntal Madigondo mendoakan semoga baik Bapak Khairul Anam SH maupun keluarga Ibu Mulyadi besok di Mekah Al Mukarramah selalu sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah, diberi kesabaran dan ketabahan, diberi kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, baik rukun haji, wajib haji maupun, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perjalanan dari rumah sampai di Mekah Al Mukarramah serta pulang kembali ke tanah air ini ke Perumahan Madigondo, selamat, tidak ada halangan suatu apa, dan semoga menyandang predikat haji yang mabrur. Amin. Amin. Dan ini titip dari kami warga Perumahan Madigondo, mohon didoakan di sana semoga semua jamaah Masjid Al Barakah Manbir Kotok dan sekitarnya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten nuwun akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Gunawan Utomo SHMSI. Berikutnya yaitu sambutan dari Ketua RT 04 RW 2 Perumahan Madigondo Solo Baru kepada Bapak Haji Sunawi SHR wakil tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wadah wa nasra'atkan wa asyasundahu wa sya'asyabah wa yasadahu wa mandi. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hani Muhajid Sarjana Agama, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid beliau Bapak Haji Gunawan Utomo SHMSI beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon izin perkenankan saya mewakili warga masyarakat RT 4 RW 2. Ajeng matur napa niki maupun komplek ajeng donga mengke tugasipun Bapak Ustaz. Sedaya sing rawuh mriki mugi-mugi kula dongaaken sedaya sehat beserta keluarganya, panjang umur yang barokah, rezekinya melimpah dari berbagai arah, dimudahkan segala aktivitas usaha dan cita-citanya, dan dijauhkan dari godaan, cobaan, bala atau mara bahaya lainnya. Ya. Pertama, marilah kita tidak hentinya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah
dan inayahnya terbukti di malam hari yang berbahagia dan spesialis ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun dalam rangka acara pamitan haji Walimatul Syafaat. Terima kasih di tahun 1440 Hijriah, 44 Hijriah 2024 ini warga kita ada 6 dari 2 keluarga yang insya Allah akan segera berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga nanti dalam perjalanannya lancar, tiada suatu aral rintangan apapun, dan bisa menunaikan semua rukun-rukunnya baik wajib maupun sunnah. Ini ada satu dari mungkin belum begitu kenal dari keluarga Ibu Ning Jati Mulyadi, yaitu Bapak Krisna Ari Wibowo. Monggo jumeneng pundi pria ini tersami tepang. Nah, nggih putranipun Bapak saking Ibu Ning Jati Mulyadi. Bapak Ibu mohon doa semoga perjalanan ibadah haji beliau nanti lancar, sehat, selamat, tiada aral rintangan apapun. Tadi sudah berulang kali disampaikan, semoga sepulangnya ke tanah air, ke rumahnya masing-masing dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat, menyandang predikat haji yang mabrur dan makburoh. Allahumma amin. Dan saya mengajak semua warga, mari turut serta menjaga keluarga yang ditinggalkannya beserta rumah dan harta. Kita beri rasa aman dan nyaman ketika ditinggal beliau untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Amin, alhamdulillah. Mbok pilih namung ngaten ingkang saged kula matur, enten lepat kirani nyumpang ngapunten. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Syadaqal hadim. Al-Baqarah ayat 197, di mana Allah firmankan haji itu ada di bulan yang sudah dimaklumkan. Dimaklumatkan itu yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang itu haji, umrohnya dikerjakan Syawal itu sudah boleh.
Jadi begitu puasa Ramadan selesai, besoknya langsung umroh haji itu sudah boleh. Nah setelah itu pakai baju biasa, nanti tanggal 8 Zulhijjah baru ikhram lagi untuk haji. Tapi kalau orang Indonesia sama sudah berangkat, kayaknya kelamaan di sana. Maka orang Indonesia berangkatnya di bulan Zulqa'dah. Karena memang bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Zulhijjah aja hanya sebatas sampai tanggal 10. Selebih itu sudah tidak lagi bulan haji. Nah insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Khairul Anam bahwa beliau akan berangkat kloter 99. Padahal cuma 100 kloternya. Berarti terakhir ya, terakhir. Ya Allah, enak ini ya, terakhir. Nah kalau yang lewat Solo kloter 90. Jadi itu ngacek ya 3 hari apa 4 hari. Nah berarti langsung Jeddah ya, langsung Mekah, nanti masuk Mekah. Jeddah Mekah 2 jam. Nah kalau kita lihat ini terakhir, maka berarti nanti niatnya bisa 2. Biasanya kalau tidak niat di atas ya Lamlam, ya niat setelah turun di Bandara Jeddah. Monggo ini tergantung kesepakatan jamaah saja, yaitu karena itu persoalan fikih, tidak perlu dibikin ruwet gitu ya. Nah kalau mau di ya Lamlam juga bisa di atas pesawat. Kalau di mana tadi di Jeddah bandara setelah turun juga bisa. Tapi yang diambil kira-kira yang mana? Di Lamlam. Oh ya, berarti disepakati niatnya di atas ya Lamlam. Ya Lamlam itu ya daerah Yaman ya. Ya barangkali hanya 3,5 jam lagi sampai Jeddah perjalanan pesawatnya. Jadi pesawatnya sekitar 10 jam, itu kurang setengah jam lah, ya, itu ya Lamlam. Nah otomatis kalau di ya Lamlam mandinya sunnah itu di Donoh Hudan. Ya mandi sunnah itu mandi besar tapi diniati untuk ikhram. Yang namanya ikhram itu labbaik Allahumma labbaik, itu ikhram. Ya jadi kalau bajunya itu namanya pakaian ikhram. Nah pakaiannya ikhram tentunya dipakai setelah mandi besar di Donoh Hudan. Nah begitu. Jadi mandi besar terus pakai pakaian ihram. Untuk perempuan pakaian ihramnya menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang namanya telapak itu ya depan dan belakang, itu ketok. Jadi malah sekarang banyak yang belakangnya dikasih kain, ini sing malah salah gitu ya. Jadi yang benar tuh kelihatan dua-duanya, depan maupun belakang. Itu namanya telapak tangan. Maka kalau yang namanya potong tangan itu yang dipotong itu ya tangannya kabeh, orang kok ngarepe tok ditulis itu ora gitu. Yang namanya tangan itu ya semuanya, ya telapak depan maupun telapak belakang itu. Jadi itu ditampakkan, wajah ditampakkan. Maka yang pakai cadar harus dibuka cadarnya, karena ini syarat untuk pakaian orang yang ihram, begitu. Tidak boleh pakai cadar. Ya. Kemudian kaki ditutup
tentu pakai kaos kaki begitu. Untuk laki-laki yaitu 2 kain yang tidak berjahit, yakni 1 untuk di bawah, yang 1 untuk di atas. Selain itu tidak boleh. Berarti nggak boleh pakai celana dalam, kaos oblong itu nggak boleh. Nah, saya sarankan yang bapak-bapak jangan sampai ngeyel pakai celana dalam. Engko wae copote ning pesawat nek pas lihat, karena masih sering terjadi. Nah, barang di pesawat copote sing kangelan, ya kan gitu ya. Nah, copot ning kursi ya susukan, ning gang ya rekoso. Ben ra ketok ibu-ibu do mundur kabeh ya. Pesawatnya jengklak munggah kabotan buri. Oleh karena itu, kalau pakai pakaian ihram ya di dono hudan itu sudah tidak pakai celana dalam gitu. Saya sudah ingatkan, pakaian ihram itu 2 lembar bawah dan atas, jangan pakai celana dalam. Malah teman saya satu kamar bilang, pun dicopot capote sampun Pak Ami. Kula saking griya pun mboten capetan kok Pak. Saking sregepe saka ngomong sak capetan. Ya wis saking ya itu bagus. Jadi begitu, maka supaya nggak melontrok ya disetuti kan begitu. Disetuti. Nah, ibu-ibu bapak, cuman pakaian ihram belum ditampakkan bahunya, ya itu ditampakkan bahu itu kalau pas tawaf saja, pas tawaf di Ka'bah. Tawaf pun hanya 3 putaran. Nah, jadi banyak nenggon dono hudan terus ketok bahunya, tapi ketok nek atau ngaji, ya. Jadi bahunya itu jangan ditampakkan, jadi dikemulke biasa saja dulu. Apalagi nanti di pesawat itu kemulan boleh. Nah, kalau jenengan adem pakai kemuli pesawat juga boleh, ditumpuk 2 juga boleh. Nah, kemudian nanti kalau sudah di atas Yalamlam, pilot biasanya memberitahu 10 menit lagi kita di atas Yalamlam. Nah, maka siap-siap. Setelah siap, beliau kasih tahu, ya sekarang kita sudah pas di atas Yalamlam. Ada yang tanya, wih pas tenan nopo ora? Nah, ini sing tekok berarti ra ngerti matematika, ya. Yang namanya tepat itu ya tepat betul, karena perhitungan matematikanya sudah pas. Jadi tidak mungkin tidak tepat, ya. Jadi jangan ragu. Ini tepat tenan pora itu jangan ragu. Maka kalau sudah dikatakan ya, maka jamaah umroh haji harus niatnya apa? Niat umroh apa niat haji? Lebeknya lebek haji apa lebek umroh? Lebeknya lebek umroh. Nah, ini jangan lupa. Niatnya niat umroh, karena haji tamattu itu diawali umroh terlebih dahulu. Jadi niatnya di pesawat niat umroh, tidak niat haji. Labbaika umroh, itu saja. Labbaik umroh, itu saja. Nah, setelah labbaik umroh langsung talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah yang disebut dengan ihram. Jadi ihram itu ucapan labbaik Allahumma umrah terus membaca talbiyah, itu namanya
ihram. Nah, yang dipakai namanya pakaian ihram. Jadi pakaiannya dipakai dari mudah-mudahan, tapi ihramnya mulai ya lam gitu. Ini daerah bola letakkan dari ini. Ya, gitu ya. Supaya kita paham ya bedanya pakaian dengan ihram. Begitu. Nah, setelah mengatakan labbaika umrah, maka tidak boleh melaksanakan 3 hal, yaitu rafah, jida, dan fasik. Wala rafasa wala jidala wala fusuqa fil haji. Apa itu rafas? Rafas itu sederhananya berhubungan badan suami istri, itu nggak boleh. Maka begitu nanti sudah labbaik Allahumma umrah, tidak boleh bersetubuh sebelum umrahnya selesai. Yang kedua, dikatakan rofas, yaitu berbicara dengan istri yang mengarah rofas, nggak boleh. Buku tekan kono umrah langsung ya buku kira itu termasuk rofas, gitu. Dan kalau bicara dengan temannya sendiri itu hanya makruh, sebaiknya jangan. Padha lanang ini ngrasani wong wedok. Kayak kita isi kudu nireng ae rondol. Nah itu namanya rofas, tapi itu makruh, tidak kena apa? Tapi itu jangan dilakukan. Ya itu penting. Kemudian tidak boleh apa? Fasik itu mencaci maki. Nah ini termasuk fasik. Maka kalau sudah ihram jangan mencaci maki. Nah gitu ya. Kayak wongnya suaranya banget, kayak tidak boleh. Nah gitu. Maka segala umpatan kebencian harus ditinggalkan. Termasuk fasik adalah melanggar larangan haji. Bisa potong kuku, ya toh? Kemudian pakai minyak wangi, itu adalah larangan haji. Umroh dan haji itu tidak boleh dilakukan sebelum umrohnya selesai. Dan jidal, jidal itu berbantah-bantahan. Nah, berbantah-bantahan itu ayel-ayelan, termasuk berdebat. Ketika ada orang berkata, kita membantah, dan orang itu tidak suka dengan bantahan kita, itulah yang disebut jidal. Nah, ya. Jadi, ini supaya dihindari, baik jidal masalah agama, jidal dalam kehidupan, apalagi jidal politik, itu sabar materi lagi itu ya. Maka sebaiknya tidak buka HP kalau sudah ihram. Ya, karena HP itu 90% setan kabeh sini. Ngejak padu, ngejak nesu, ngejak mencaci maki, itu berbahaya sekali. Sudah, yang dibuka hanya buku bimbingan doa umroh dan haji. Itu kalau pas ihram. Jadi betul-betul kita datang untuk Allah, yang dipikiri cuma Allah, tidak mikir yang lain. Itu saja sudah. Nah ibu-ibu bapak, saya sampaikan, banyak orang yang bingung, aku ra iso dongane piye. Ya, doa di sana tidak ada satupun yang wajib. Jadi umrah dan haji tidak ada doa wajib, alias doanya bebas. Kalau bapak ibu baca buku itu ada doa muter Ka'bah pertama ini, puter kedua ini, itu ngarang dewe. Ya, itu karangan sendiri. Bolehkah itu dibaca? Boleh, tapi itu nggak ada tuntunan dari Nabi. Itu pinter-pinter sing ngarang. Ya, supaya kita mudah untuk berdoa. Sekali lagi, itu hanya bimbingan yang
ditulis oleh para ulama untuk membantu berdoa. Nenek umpama kita nggak doa pakai itu boleh nggak? Boleh. Ya, ada itu Habib di sini, Habib Novel itu doanya tekno, 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 tekno. Maksudnya apa itu? Ditku sak durunge entek wis ana, durung entek wis ana. Karena memang dia hobinya duit itu ya, tekno, tekno. Durung entek wis ana gitu. Ada juga orang Afrika itu nemplek neng Ka'bah. Doanya apa? Fulus, 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 fulus ya. Itu viral tuh di HP itu ya. Fulus, 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 fulus gitu. Saking pengen sugih jadi dari duit ya. Apa kok? Ya itu memang terserah mau doa apapun. Tapi yang penting kita di sana itu banyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa la ilallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Itu doa-doa yang banyak dianjurkan seperti itu. Adapun doa sunnah yang sangat dianjurkan hanya doa antara ya apa itu sudut Yamani sampai sudut Hajar Aswad, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sunnah yang dianjurkan. Setelah selesai umroh, berarti nanti Bapak Ibu, nanti maaf tadi Pak Khairul Anam ngendika sampai sana jam 3 pagi ya. Itu mendarat. Berarti nanti sampai hotel bersekitar jam 6 pagi. Ya, jam 6. Otomatis subuh ada di sana. Mungkin di hotel sudah sampai hotel. Mengingat sekarang pemeriksaan paspor sudah dilakukan di Donohudan. Ya, jadi nanti dari pesawat tidak perlu mengeluarkan paspor. Dari pesawat langsung turun ke jalan, langsung naik bis. Nah, enaknya di situ. Kita ini haji tahun ini dimanja tenang, ya tahu gitu ya. Nah, langsung naik bis, otomatis pasporan itu kadang-kadang memakan waktu 1 jam. Ya, nyuwen itu. Sehingga kalau bisa langsung naik bis, Bapak Ibu yang haji bisa sampai hotel itu nanti sekitar jam 6. Tentu Bapak Ibu sampai di hotel sarapan sudah siap, karena makan pagi itu sudah datang sekitar jam 6 atau maksimal jam 7. Panjenengan masuk hotel, masuk kamar, langsung dapat sarapan box kotak itu plus ya minumnya dapat, insya Allah tambah gedang ya kalau enggak yang jeruk. Maka setelah selesai dahar, idealnya ini Pak Khairul Anam dan rombongan kalau masuknya hotel jam 6 jam 7 makan dulu. Setelah makan langsung umroh wajib. Insya Allah jam 9 jenengan berangkat dari hotel ke Masjidil Haram itu pas sepi-sepinya. Nah, jadi pengen tahu Ka'bah sepi itu kapan Pak? Justru jam 9, jam 10 itu pas sepi-sepinya. Jadi sepi Ka'bah ya tetap rame. Cuman kalau jenengan datang begitu itu nyaman. Harapannya nanti tawaf 7 kali terus sa'i itu belum zuhur sudah selesai. Harapannya begitu. Nah, setelah selesai mundur maka sudah bisa pakai pakaian biasa. Itu nunggu waktu haji tanggal 8 Zulhijjah. Nah, selama nunggu itu boleh berhubungan intim suami istri. Ya. Nah, boleh. Nah, ya.
Lah carane piye yo ketenan kamare gitu. Kacane kelu mose subuh mulai ketua awan gitu aja. Nanti maaf sampai di sana berarti tanggal 10 ya. Kan tidaknya tanggal 9 Juni berangkat masuk Mekah tanggal 10 dari sini tanggal 9 apa terbangnya tanggal 9 sampai sana tanggal 10 subuh. Nah berarti nanti hajinya itu kan tanggal 16, berarti masih ada waktu 5 hari. Kurang 5 hari itu biasanya bis dari hotel ke masjid sudah nggak ada. Jadi nanti bapak nanti habis umroh besoknya itu ke masjid sudah nggak ada bis, karena bis akan dikonsentrasikan mengangkut jamaah menuju Arafah. Oleh karena itu, bagaimana kalau ada bis? Gak usah memaksakan diri jalan. Apalagi tadi Pak Khairul Anam ngendika di Jarwal. Jarwal itu utaranya Masjidil Haram, tempatnya itu naik turun tinggi sekali, jadi melelahkan. Apalagi belum haji. Intinya kan haji. Maka saran saya Pak Khairul Anam, lebih-lebih bagi ibu yang sudah sepuh, sebaiknya sholat 5 waktunya cukup di hotel saja. Ya gitu, cukup di hotel dulu supaya hemat tenaga. Karena jenengan lelah sekali, betul kan? Dari Donohudan ke Mekah 10 jam, istirahat di hotel taruhlah 3 jam. Jam 9 sudah pergi ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Diperkirakan itu 4 jam. Setelah itu jenengan kondur, entek tenaga saya. Besoknya di hotel saja. Besoknya lagi sudah gak ada bis. Kalau jenengan dari Jawa ke Masjidil Haram jalan kaki itu ya 1 jam. Kesel, PP 2 jam. Kalau naik taksi itu getahnya 50 real, 200.000, PP 400.000. Saya kira cukup sholat di hotel. Yang namanya Masjidil Haram itu menurut ulama Arab Saudi adalah seluruh tanah haram, sehingga meskipun itu di hotel Jarwal itu pahalanya sama dengan di Masjidil Haram karena itu tetap tanah haram. Dasarnya apa? Nah ini waktu Nabi SAW Isra dan Mi'raj, beliau disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apakah Nabi berangkatnya dari Masjidil Haram? Tidak. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu dia berangkat dari rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani itu tepatnya di depannya Jam Tower Grand Zam-Zam. Itu rumahnya Ummu Hani. Waktu itu masih rumah penduduk, tapi oleh Allah disebut minal Masjidil Haram karena memang di situ sudah termasuk tanah haram. Kalau sekarang sudah jadi halaman masjid itu. Kalau dulu itu rumah, gitu loh. Jadi Nabi disebut Isra Mi'raj minal Masjidil Haram itu bukan kok Nabi berangkatnya dari depan Ka'bah, tidak, tapi berangkatnya dari rumah Ummu Hani, sepupunya sendiri. Jadi oleh karena itu ibu-ibu bapak, semua tanah suci disebut tanah haram. Sehingga kalau sholat di hotel, insya Allah pahalanya juga 100.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Yun sewu, kalau ibu yang kira-kira berat tidak tawaf itu sebaiknya pakai kursi roda. Nanti banyak petugas yang mau nyuruh, neng yo dikei 300 real.
Begitu ya, 300 real. Andai kata Bapak Ibu mau nuker real di sini, baik-baik saja. Tapi kalau mau nuker real di sana yang tempat penukaran money changer itu banyak sekali dan harganya lebih bagus di sana daripada di sini. Ya, tapi ya sidik-sidik dong, ini apa-apa. Tapi kalau mau banyak tukar di sana saja. 300 real itu sudah didorong dari hotel, tawaf sa'i, nanti kembali lagi ke hotel. Siapa yang mendorong? Petugas yang ada di hotel, karena nanti petugas di hotel itu akan mencarikan pendorong. Jadi di hotel kita ini, di lobbynya itu ada petugas yang jumlahnya banyak sekali dan mereka entengan untuk membantu pada jamaah haji yang membutuhkan. Ini penting. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, disebutkan oleh Allah wa tazawwadu, berbekalah kamu, karena zaman Nabi banyak sahabat itu yang berpikir bonek, bondo nekat, pokoknya makan kula ya diuripi Gusti Allah, wong tamune Gusti Allah. Maka turunlah ayat wa tazawwadu, kowe kudu sangu, ndak boleh bonek. Tapi kalau lihat Bapak Ibu yang mau berangkat itu ketoke sangure ya akeh-akeh ya wis duwe sangu. Nah, sangunya berapa? Tergantung kebutuhan. Yang jelas untuk makan sudah tercukupi. Berarti hanya untuk jajan, kan gitu ya. Nah gitu. Jadi jajan saja sama oleh-oleh. Bapak Ibu-ibu, ternyata setelah saya banding-bandingin, ternyata oleh-oleh di sini lebih murah daripada di Mekah. Oleh karena itu beli oleh-oleh di sini saja. Nggak usah di Mekah. Saya itu beli oleh di sampai otot-otonan dono hujan ini lebih murah timbang otot-otonan di Mekah. Masya Allah. Kurma di pasar Kliwon, ya itu yang namanya apa itu sukari itu hanya 150.000. Itu satu kotak 3 kilo. Di sana itu malah bisa 200.000. Saya beli madu Asyifa Arab itu di sana 70 real, berarti 7 kali 4 280. Bener ya? 280.000. Saya di pasar Kliwon 225, lumayan murah. Pasar Kliwon, kode-kode. Ya, jadi oleh karena itu nggak usah terlalu betoyong oleh itu nggak malah tasnya kekebalan. Jadi beli emas ya monggo, kalau di sana emas di Dubai, emas sana itu harganya kalau dirupiahkan 1 gram 1.100.000 rata-rata. Berarti monggo nanti dipikir berapa gram dibaca. Hitungan rupiahnya 1.100.000. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya emas muda ya sudah 1.300.000. Nah kemudian watasawwatu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ketahuilah bekal yang paling bagus itu bekal takwa. Apa itu takwa? Yaitu takut kepada Allah. Sehingga perjalanan ini adalah perjalanan hamba Allah yang ingin bertakwa kepada Allah. Maka jadikan ini perjalanan ibadah. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak, orang baru pergi ke masjid saja, Masjid Al-Barokah, ya itu saja setiap langkah dihitung satu kebaikan, apalagi menuju Masjidil Haram. Ini luar biasa, pahalanya luar biasa, bahkan dihitung sampai pulangnya. Maka nanti kalau jenengan di sana banyak berjalan, itu alhamdulillah, karena setiap langkah kita itu ibadah. Nah, jangan sampai nanti lewat jumroh 2 kilo, pulang pergi 2 jam, terus ini caranya ya pekle, nggak usah bilang gitu ya kan ya. Nah, kalau tidak kuat ya minta tolong dilemparkan, ya karena lempar jumroh tidak harus dilempar sendiri. Biasanya dari tenda itu ke tempat Jamarot, pulang pergi itu kalau santai itu 2 jam selesai. Itu ya, kemudian di sana banyak istighfar dan doa yang paling hebat itu doa ketika wukuf di
Arafah. Ketika wukuf di Arafah inilah kalau bisa keluar dari tenda, mencari tempat untuk berdoa di luar tenda, karena Nabi berdoanya sedikit naik ke atas bukit begitu. Kalau bisa, tapi kalau tidak ya di dalam tenda banyak-banyak berdoa. Mohon ampun kepada Allah, dan insya Allah Allah mengampuni dosanya, insya Allah Allah mengabulkan doa-doanya, dan insya Allah Allah menggolongkan kita sebagai orang yang hajinya mabrur, yaitu orang yang diberi kebaikan di dalam haji. Perlu saya sampaikan pula bahwa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadamu wahai orang yang berakal budi. Artinya orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang berakal budi. Sebaliknya, jika dia tidak bertakwa, dia tidak berakal budi. Oleh karena itu, mengetahui haji seseorang itu mabrur kalau dia kundur menjadi orang yang takut kepada Tuhannya dan lebih mentaatinya, itu tandanya mabrur. Maka nanti kalau pulang kok rato di masjid, itu berarti orang mabrur. Ya toh, kok rato di masjid toh ya, ini kono wis dipengke 1.000 nek dihitung-hitungi timbange ning nggon Solo baru iki 300 tahun lho Mas. 300 tahun ping sesasi 3 ping 3 songo berarti 9.000 tahun. Aku ngantek bengkel kowe ra ngoyak aku no, ya tapi kaji kok mangsamu ya. Kaji kok padake ya. Aku kayak garek turah-turah lah ya. Ini malah konslet namanya. Jadi itu pahalanya cuman kalau kewajibannya tidak gugur. Menarik untuk tadi disampaikan, mohon didoakan Pak Heranam dan rombongan supaya jamaah kita ini bisalah berangkat ke Mekah dan sekaligus haji dan umroh. Kapan doa yang paling bagus? Yaitu waktu kita ada di Arafah. Itu kalau bisa didoakan. Maka nanti dibaca doanya satu demi satu. Itu. Nah ini penting. Nah insya Allah ya kalau sudah pulang hajinya itu baik, itu taatnya kepada Allah bertambah-tambah. Menarik apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Ali Darokah Lawean almarhum. Ketika beliau ditanya, titianipun menapa Pak Kiai niku kondur haji nipun mabrur, Pak Kiai bilang pokoknya nek kondur haji dadi lomo berarti wis mabrur. Mula mungkin Pak Heranam nek kondur kok util iki ora mabrur. Tapi niki alhamdulillah wis lomo, belum mangkat wis dodo mok ndak. Alhamdulillah ya. Dan kemudian ada satu syariat yang ini jarang orang mengamalkan, yaitu pulang haji menyembelih seekor sapi. Ini dari 240.000 ketok siji rene sing nglakoni. Masyaallah ya. Yaitu pulang haji motong sapi satu. Ya ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sapi yang dipotong sendiri, orang kok urunan sendiri ya. Ya ini memang biayanya besar. Sapi siji ya selalu yuto ya, itu mahal sekali. Nah itu jarang yang melakukan, tapi itu sunnah ya, itu sunnah. Jadi ibu-ibu bapak, di dalam haji sunnahnya banyak sekali. Maka usahakan yaitu melaksanakan kewajiban kayak lempar jumrah itu wajib. Nah kemudian usaha rukun itu harus dikerjakan. Nah ketika kita sudah haji ya banyaklah kita membaca Al-Quran, syukur nanti di sana khatam kan gitu ya, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Tidaklah apa yang kamu kerjakan dari kebaikan itu kecuali disaksikan oleh Allah.
Maka kalau bisa kebaikan yang paling penting suka menolong saudaranya. Jadi di kamar itu ya berbagi, duwe abon ya didongke, duwe sambel ya didongke gitu. Tapi ya kadang-kadang ini ngeduk-ngeduk kancane matur nuwun. Matur nuwun iki sesuk jengkel iki ger matur nuwun kok ning raton-raton apa-apa iki anyar kae bae ya. Nah, ini ya jangan ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi, ya enggak? Nah, jadi kadang-kadang Bapak Ibu, orang yang banyak berbuat baik itu nanti Allah boten sare, pasti dibalas dengan lebih baik. Ada aja kebaikan yang kita peroleh. Awaknya sehat, ya toh, orang lemes, ya itu termasuk rezeki dari Allah. Betul-betul luar biasa. Dan yang sepuh, ini saya lihat ibu duduknya pakai kursi itu, jangan khawatir ibu, di sana gembira. Jangan kok piye nggak ada piye-piye. Nyenengke pokoknya ya, nyenengke. Kalau ada yang bilang kok ning kono sing dosa-dosa ning Solo Baru kok dibalas Gusti Allah. Itu sok ben ning kiamat itu nek wong dosa. Sana bukan tempat pembalasan tapi tempat ibadah. Ya, gembiralah, ya, bahagialah dan sukalah berbagi, syukur suka memberi. Ini masalah. Meskipun kamarnya bagus, ber-AC, spring bed, ya, ada shower, bahkan ada hair dryer, ada kulkas, ada poci minum kopi, minum teh, ya, ada televisi, tapi ya tetap baik. Sak kamar ini kadang-kadang eneng masalah, ya, khususnya itu. Maka tadi dinasihati sabare dipengke sewu, ya. Jadi sabar, kadang-kadang kocok sak kamar itu proh banget kok. Ini ya sabar, ya. Nah, ini supaya kita tidak mendeki, tidak ngerasani, karena kita baru ibadah haji. Apalagi kalau sak kamar, nenek sing sak kamar dulur kabeh enak. Nenek bukan dulur ya wis kurang luwih lah. Ya namanya juga orang banyak. Ya tidak usah saling berbagi. Ya. Baik, jadi eneng sing entengan, eneng sing nganyelki, eneng sing kemproh, eneng sing cerewet, wis macam-macam lah ya. Jadi orang itu banyak, tapi kita pokoknya wis pokoke nek eneng wong muni loro tambah loro 8 tekno ngono wae, wis tekno ya. Merasa digagas kok ndak lo mati gitu. Pokoknya kita konsentrasi ibadah. Nah, Bapak Ibu, perjalanan haji insya Allah Bapak Ibu mungkin ya seumur hidup sekali. Seumur hidup cuma sekali. Apalagi sekarang antri 35 tahun. Oleh karena itu sekali ini harus mabrur, harus maksimal, harus betul-betul khusyuk, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena orang kalau sudah haji biasanya nek wis rampung kan jenengan begitu selesai seminggu haji rampung lek ngenteni jek 20 dina. Nah, itu mulai kumat celelekan itu banyak itu Masya Allah. Ya, gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Ya, ini banyak. Nah, nanti terus apalagi kalau sudah pulang ke Madinah, semua kegiatan di Madinah tidak ada hubungannya dengan haji. Sehingga di Madinah itu sebatas kita ziarah, tidak ada hubungannya dengan haji, karena haji hanya yang di Makkah. Kalau sudah di Madinah, masjidnya lebih nyaman, lebih bagus, lebih enak daripada di Makkah. Ya masjidnya luwih enak, luwih cedhak, daharanipun nggih luwih pas kalau ilate wong Jawa. Itu kalau di Madinah. Maka biasanya orang kalau di Mekah itu rada umat karena manusianya luar biasa biluk-biluk. Nek masuk Madinah itu ayem tentrem, rasanya seneng tok, nanti aku boleh males kalau sudah di Madinah. Karena Madinah memang tempat yang betul-betul nyaman. Maka benar jenengan di Mekah dulu kesel ya toh, maka kondonya di Madinah. Di sana tempatnya lebih nyaman, lebih tenang, tidak ribut, tidak ruwet ya.
kerasan di masjid karena tempatnya begitu nyaman. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bahagia, lancar, berkah, ya bisalah melaksanakan semuanya dengan senang, sehat walafiat, rukun wajib dan sunnahnya. Melaksanakan ibadah haji para tamu Allah dan hidangan Allah beda dengan jenengan. Kalau jenengan hidangannya kerdusan, kalau Allah hidangannya adalah ampunan. Dan yang paling pasti adalah pahala yang berlipat-lipat ganda. Insya Allah para duyufullah adalah para ahli surga. Karena Nabi ketika al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah ke umrah itu menghapus dosa di antaranya, dan haji yang mabrur tidak ada yang lain kecuali surga. Anggap mulai kaji baik-baik saja, orang maling, orang merampok, orang berzina, orang lapar itu dosa gede. Pokoknya pulang haji ya wajar-wajar saja sampai meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Ya itu saja. Yang penting jangan lagi melakukan dosa maksiat besar setelah pulang haji. Sudah itu aja. Itu cara menjaganya begitu. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita malam ini Allah ijabahi. Apalagi ini pas hujan. Ini biasanya doa orang yang pas hujan itu ijabah. Mari kita doa khususnya kepada calon tamu Allah dan umumnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zawadaka taqwa wa qadara tambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ya Allah, berilah bekal kepada tamu-tamumu yang hendak berangkat haji malam hari ini dengan kau beri bekal takwa. Ampunilah dosa-dosanya, mudahkanlah melaksanakan semua kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan ibadahnya. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur ahrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.